Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengherdiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini, suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari, ada satu perkara yang amat penting yang harus kita ketahui, yaitu kesetiaan dan ketaatan kita. Tidak kira terhadap apa sahaja yang kita lakukan, maupun di dalam hidup berkeluarga di antara suami dan istri, tetapi juga di dalam perhubungan kita di antara satu sama yang lain. Dan yang paling penting, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah Bapa di surga. Jika kita tidak taat dan tidak setia, maka perhubungan kita akan terumbang-ambing, sama seperti perhubungan suami istri. Jika salah seorang daripada mereka tidak taat, maka berpecah belahlah keluarga itu, berpecah belahlah perhubungan suami istri itu. Begitu juga dengan kehidupan kita terhadap Allah Bapa di surga. Jika kita tidak setia, kita akan menjadi seperti Adam dan Hawa, di mana mereka terpaksa keluar dari Taman Eden karena sikap mereka. Di dalam kehidupan kita mempunyai tanggung jawab sebagai seorang Kristen Katolik, yaitu taat setia kepada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita juga harus setia di dalam pelayanan kita, di mana sahaja kita berada, di tempat pekerjaan ataupun di gereja. Karena ini semua memerlukan sikap dan komitmen yang tinggi. Jadi saudara dan saudari, mari kita lihat kehidupan kita. Mampukah kita, layakkah kita untuk setia di antara satu sama yang lain? Seperti saya, layakkah saya, mampukah saya untuk sentiasa menjaga kesetiaan saya di dalam kepadrian saya? Oleh itu, kita harus berdoa di antara satu sama yang lain, agar kita sentiasa diberkati, agar kita sentiasa dilindungi, agar Tuhan akan menyertai kita, dan agar kesetiaan kita itu akan berterusan. Dan di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus ingat bahwa roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang unggul. Oleh itu, kita harus tahu bagaimana untuk sentiasa taat, untuk sentiasa setia akan Allah. Karena anugerah ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjaganya. Yang kedua, jika kita tidak setia dan taat di antara satu sama yang lain, pasti
ada kekurangan, pasti ada perpecahan, pasti ada pergaduhan. Itulah tanda pada kehancuran kehidupan kita. Oleh itu berdoalah dan mintalah bantuan daripada Tuhan agar Dia akan menjaga diri kita, kehidupan kita, dan perkawinan kamu. Yang ketiga, seperti yang saya katakan, kesetiaan dan juga ketaatan adalah sesuatu yang paling berharga di dalam diri kita, seperti sebuah mutiara. Oleh itu berusahalah untuk mendapat mutiara tersebut. Berusahalah untuk menjaga mutiara yang ada di dalam diri kita, karena ia amat mahal untuk dimiliki. Jadi saudara dan saudari, marilah pada saat ini kita membuka pintu hati kita dan meminta pertolongan dan bantuan daripada Tuhan agar Dia sentiasa memberi kita kekuatan, agar kita sentiasa taat dan sentiasa setia di dalam apa sahaja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, terutama sekali taat dan setia kepada ajaran-ajarannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.